Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Insight Islami bareng gua Repke Obed Sudirman Sipautar dan temen gua Rafa Farji Akbar. Halo semuanya. Hari ini kita mau bedah satu topik yang fundamental banget, tapi seringkali dianggap cuma sekedar ucapan doang. Kita bakal bahas tentang syahadat. Bro, kalau menurut lo, kenapa sih syahadat itu posisinya krusial banget dalam Islam? Kenapa tuh bro? Bisa dijelasin? Menarik. Jadi secara ilmiah dan teologis itu ya. Jadi syahadat itu tuh bukan cuma pintu masuk ya. Dia tuh fondasi dari seluruh bangunan Islam. Nah, logikanya itu kalau fondasinya rapuh, otomatis tuh amalan yang lain dia pasti ikut goyang. Nah, makanya syahadat itu disebut sebagai rukun Islam yang pertama. Gitu. Oke. Nah, kalau kita preteli konsepnya, syahadat itu kan terdiri dari dua bagian ya? Tuh. Atau biasa disebut syahadatain. Bisa tolong jelasin sedikit nggak secara ilmiah? Oke, jadi betul ada dua dimensi ya. Pertama itu syahadat tauhid, dia itu pengakuan keesaan Allah. Dan kedua itu syahadat risalah, yaitu pengakuan Rasulullah sebagai untuk. Nah, hal ini dipertegas dalam Al-Quran. Salah satunya itu di surat Quran surat Ali Imran ya, ayat 18, yang dimana bunyinya itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Artinya yaitu Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Allah yang menegakkan keadilan, demikian pula para malaikat dan orang berilmu. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu. Jadi ayat ini tuh ayatnya itu menunjukkan bahwa bersaksi atas keesaan Allah itu melibatkan ilmu dan kesabaran penuh. Dia jadi bukan ikut-ikutan doang ya, maksudnya bukan FOMO. Oke bro. Berarti poin pentingnya ada di kata orang-orang berilmu, ya kan? Betul. Artinya mengucapkan syahadat itu butuh pemahaman intelektual, bukan cuma komitmen emosional. Betul. Sekarang kita bawa ke realitas hari ini deh. Di era modern, tantangan Gen Z atau masyarakat digital kan kompleks banget ya. Ada krisis identitas, kecanduan validasi media sosial, sampai fenomena nihilisme atau merasa hidup nggak ada gunanya. Gimana syahadat bisa jadi solusi? Nah, jadi ini tuh ini ya inti analisisnya gitu ya. Jadi syahadat tauhid itu membebaskan manusia dari penghambaan kepada makhluk. Nah, di zaman sekarang, di era modern nih, Gen Z nih, nah, jadi banyak orang sadar atau nggak sadar menuhankan tren, ya, uang maupun jumlah likes ya di medsos, sampai bikin tuh mereka stres dan cemas berlebih gitu. Jadi, likes-nya turun dikit aja, stres, cemas berlebihan gitu. Oke, baik. Gokil nih ya, gokil. Bener juga. Jadi kalau esensi la ilaha illallah itu beneran nancep,
kita nggak bakal gampang kena mental breakdown cuma karena validasi Betul. manusia. Karena Betul. fokus kita cuman nyari ridho Allah Subhanahu wa taala. Betul, tepat sekali. Nah, dan sahabat risalahnya itu jadi kompas moral ya di tengah disinformasi, hoax, dan penurunan etika di internet. Nabi Muhammad SAW adalah role model terbaik ya buat digital ethics kita ya. Betul, Jadi betul. gimana cara bicara yang santun, tabayun, tabayun itu verifikasi informasi ya. Terus juga dia dan menjaga lisan atau kalau sekarang tuh ngejaga jempol lah gitu. Oke. Luar biasa ya, luar biasa banget ini. Jadi kesimpulannya, syahadat itu bukan teks mati yang diucapkan pas masuk Islam atau pas sholat doang gitu kan, tapi sebuah ideologi hidup yang jadi filter kita menghadapi derasnya arus modernisasi. Betul, benar banget tuh. Jadi sahabat itu adalah komitmen merdeka ya. Nah, yang dimaksud dari merdeka itu merdeka dari tekanan duniawi dan tunduk pada aturan yang menciptakan dunia. Gitu, Mas Obed. Oke teman-teman, semoga obrolan singkat dan ilmiah ini bisa ngebuka perspektif baru buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Sorry Repel, Mas Repel, kita ini dulu ya, kita apa namanya, kita tutup dulu dengan bacaan Kifaratul Majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi ini bisa bisa masuk ke pemikiran kalian semua yang nonton, ya kan? Iya, bisa jadi semacam ketuk pintu hati lagi. Betul. Jadi semuanya tentang duniawi gitu. Oke, mungkin itu aja ya dari kita berdua. Sampai jumpa lagi di podcast Insight Islami selanjutnya. Bye bye. See you next time. Bye.